ibu saya selalu pegang sini saya, le tak dongake besok jadi wong sugih gitu. Nah, itu setiap hari saya didoakan seperti itu dan maka alhamdulillah sampai seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di Rotiku. Nama saya Mas Haryono. Alhamdulillah saya kelahiran tahun 87 dan alhamdulillah hari ini diberi amanah yang luar biasa, yaitu perusahaan roti namanya Rotiku. Jadi saya lahir dari kampung nelayan, yaitu kampung yang namanya Celong. Itu 1,5 jam dari Kabupaten Batang. Ibu saya, mertua saya adalah pembantu di Singapura 21 tahun. Bapak di pabrik biasa. Jadi memang tidak ada sejarah kita jadi orang keturunan orang kaya, tidak. Tapi alhamdulillah dari proses itu kami berusaha, ya kan, dan doa ibu kami. Jadi yang membuat saya kaya bukan karena saya pintar atau karena saya pandai, tapi doa orang. Dulu pas waktu di kampung, yang namanya orang kaya di kampung ya Mas ya, itu sering dihina, dikesamping kanan. Di situ ketika ibu saya merasa kok seperti ini, nah ibu saya selalu pegang sini saya, le tak dongake besok jadi wong sugih gitu. Nah itu setiap hari saya didoakan seperti itu dan maka alhamdulillah sampai seperti ini. Nah akhirnya saya sekolah itu di Pekalongan, SMK Dwi Praja, itu sekolah saya di Pekalongan. Saya juga nggak tahu, saya lulusan otomotif kelas setelah dari SMP saya istirahat 1 tahun ikut ke laut, terus setelah itu saya sekolah di Pekalongan. Nah ketika perjalanan di Pekalongan, nah ini Masya Allah keren sekali nih Mas ya. Dulu saya masih ingat kos saya itu kurang lebih sekitar 150.000, belum sama uang saku. Uang sakunya itu dikasih hanya sekitar 20.000 sampai 50.000. Itu pun ditanyakan sisanya. Nah, maka dari proses itu saya harus bertahan. Gimana caranya saya bertahan untuk bisa sampai uang ini sampai 1 minggu? Maka saya lakukan, yaitu adalah saya bermain ke rumah teman. Supaya apa? Saya dapat makan gratis, nanti pulangnya malam. Nah, itu kelas 1. Setelah kelas 2 saya mulai belajar dengan orang-orang yang sudah punya bisnis atau berjualan. Dengan cara apa? Waktu itu saya membantu di tokonya tanpa digaji, tanpa dibayari. Saya hanya dapat ST sama gorengan, tapi cukup lumayan lah gitu. Nah setelah kelas 3 juga sama, kita mulai belajar jualan, yaitu di alun-alun, bantu teman-teman juga, alhamdulillah sampai kita lulus juga sama. Dulu waktu SMK saya ngelamar pekerjaan itu luar biasa Mas. Pokoknya 21 legalisir gitu kan. Nah, kalau dibilang kita bodoh enggak juga. Ujian nasional saya matematikanya 9. Iya 9 itu ujian nasional. Berarti kan saya termasuk orang pintar gitu ya sih. Tapi memang berbeda. Waktu itu saya daftar di Jimikon, ya, terus Astra, Daihatsu di Jakarta. Itu ada saja. Bahkan terakhir itu saya melamar di namanya Indomaret di Pergudangan. Dikasih soal jawaban sekitar 20. Saya anggap ini enteng. Karena apa? Ini biasa saya lakukan. Tapi ternyata apa? Dalam dikasih waktu yang sangat singkat, ya kan? Saya ngisi itu selesainya nggak ada 5 menit itu selesai. Hanya saja kolomnya yang salah. Jadi nomor 1 nggak saya isi, nomor 2, nomor 3 saya isi. Sehingga nomor 20 nggak ada isinya. Akhirnya saya juga di-delete juga, yang akhirnya saya memutuskan untuk jualan obat, ikut multi level marketing gitu. Jadi ilmunya ikut multi level marketing, saya ikut jualan obat, saya keliling, bahkan sekolahan pun saya keliling, jualan obat pelasin dan lain-lain. Nah dalam waktu 1 tahun, saya lulus tahun 2006.
2006 sampai 2007 saya jualan obat. Pokoknya keliling dari pasar ke pasar, jadi kenalan-kenalan ibu saya, pokoknya saya jualan. Alhamdulillah di tahun 2007 saya menikah dengan kondisi ya yang memang tidak memungkinkan seperti anak-anak hari ini yang harus pakai resepsi, yang harus pakai mahar dan lain-lain. Saya hanya menikah dengan uang 100.000 karena memang kami tahu dasar istri saya juga anaknya pembantu, ya kan, dan ibu mertua juga harus pulang, maka kita hanya menikah biasa saja. Dan alhamdulillah disitulah mulai kita merintis namanya roti. Itu belum merek rotiku, Mas. Jadi awal mula itu ada tetangga saya yang bikin. Nah, ketika bikin, istri saya ikut bantu dan saya ikut menjualkan. Dulu kita nitip-nitip di warung-warung. Wah, itu kalau ada tepak kecil, brownies yang dipotong-potong jadi 12. Nah, itu dulu saya dari warung satu tepak, 2 tepak, 3 tepak, 4 tepak. Itu setiap hari. Kalau di total penghasilannya ya nggak banyak-banyak banget, hanya 150.000 rupiah. Tapi alhamdulillah waktu itu kita makan masih ikut orang tua. Jadi alhamdulillahnya masih ikut. Nah, dari 1 tepak, 2 tepak, 3 tepak, 4 tepak, 5 tepak. Alhamdulillah dengan kedisiplinan kita dulu pakai manajemen kelentong, namanya manajemen orang tua. Kalau dulu di orang tua itu kan kalau sokonya itu pakai bambu terus dilubangi. Nah, saya bukan pakai itu, tapi saya pakai kaleng ini biskuit lah. Saya kasih Alteco 4-4-nya. Yang pertama saya berpandangan bahwa ini uang perusahaan, walaupun nilainya kecil, saya masukkan ke dana cadangan, saya masukkan ke dana pengembangan, dan saya masukkan untuk pembelian mesin, dan yang satu pribadi. Nah, dengan kedisiplinan itu 3 bulan berjalan, alhamdulillah saya bongkar bisa beli tepak. Yang tadinya hanya 10 tepak, saya belikan menjadi 40 tepak. 3 bulan berikutnya setelah setengah tahun saya belikan menjadi 100 tepak. Dan itu berkembang 2007, 8, dan 9. Nah, yang namanya anak muda, setelah melihat pengembangan itu, alhamdulillah kita punya karyawan 2 sampai 4. Nah, tahun 2019 karena kita ekspansi, kita pengen cepet emosi gitu kan, pengen cepet sugih ceritanya gitu kan. Saya tambah tepak, saya tambah tepak. Sehingga apa? Kami memiliki 9 sales yang keliling tuh, yang keliling ke warung-warung. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah, salesnya sedikit demi sedikit pada ngapusi semua itu. Jadi sampai benar-benar kita tidak bisa produksi, sampai benar-benar kita tidak bisa untuk jualan lagi karena apa? Sudah kehabisan modal. Nah, sehingga kita memutuskan untuk berhutang. Nah, waktu itu kita hutang nih ceritanya awalnya ini, karena kita juga nggak tahu gitu kan. Nah, saya kira dengan hutang itu akan membawa perubahan yang signifikan ketika uang-uang saya yang di warung-warung itu dibawa oleh sales-sales itu. Nah, ketika kita nambah kur, saya kira itu akan membantu perjuangan kita, ternyata malah enggak. Di situ malah kita semakin jatuh, karena memang kita tidak tahu ilmunya. Istri saya nangis itu hampir 1 minggu, itu sampai membendul, Mas, ya kan? Karena memang kita nggak pernah itu kejadian seperti ini, baru pertama kali, ya kan? Karena saking emosinya, saking banyak, saya menjaminkan BPKB untuk ambil di perusahaan roti teman saya yang di Pecalungan. Di tahun 2010 kita benar-benar off, ya kan? Terus saya jualan sebagai alun-alun untuk miliknya di jadi kejadian 750, alhamdulillah. Tidak jadi masalah, karena saya bekerja, saya tetap ya supaya apa? Otak ini tidak berhenti. Karena memang dari dulu kita nggak sering nganggur, dan memang kita pokoknya apapun habis itu jualan kebab, ya kan, mulai dari jam 2 sampai jam 10 malam. Nah, pada satu ketika tahun 2010 masuk ke pertengahan tahun 2011, saya melihat nih ada yang namanya ibu-ibu dengan bapak-bapak boncengan kaki motor dan ikut bawa roti. Nah, setelah bawa roti itu saya melihat kok kasihan ya, kok nggak dikirim. Nah, di situ ide itu muncul ketika saya. Nah, waktu itu
Ada namanya toko kertas namanya Apollo Print itu di Batam, itu punya teman. Waktu itu saya berpandangan, ini kalau saya memulai roti lagi dan saya tidak memiliki modal, maka itu benar-benar dari nol. Memang benar-benar dari nol. Saya memulai dengan dulu saya masih ingat kardus saya beli di Apollo Print itu senilai Rp2.000 per plano. Saya beli 2.000, saya bawa pulang, ya kan? Saya garis, saya potong jadi 4, saya jadikan kardus. Itu dulu kardusnya kardus polos. Setelah itu saya staples, akhirnya jadi kardus 8. Nah, waktu itu saya bingung. Untuk memulai saya tidak punya keahlian bikin roti, tidak punya keahlian bikin roll. Yang ada apa? Saya berpandangan, ini harus ada isinya. Supaya apa? Biar jadi roti ajakan. Nah, waktu itu saya ngambil roti di temen di Batam. Roti coklat, roti pandan, terus donat. Nah, saya ambil itu, saya ambil 1 UKM, 2 UKM, 3 UKM, 4 UKM, saya masukkan kardus. Saya masukkan kardus, waktu itu harganya kalau nggak salah itu masih sekitar harga 7.000 sampai 8.500. Nah, dengan seperti itu saya masih dapat keuntungan Rp3.000. Karena dulu dari UKM hanya 800 kali 5, 4.000. Kardusnya harganya dulu 500 tanpa sablonan. Berarti sekitar 4.500, saya jual sekitar 7.000. Saya masih punya keuntungan itu kurang lebih sekitar 2.500. Nah, kalau ada yang tambah lagi, saya masih jual 8.500. Nah, waktu itu saya pertama kali bikin brosur. Saya titip-titipkan di warung-warung saya yang pernah nitip. Saya titip-titipkan. Nah, disitulah mulai. Ada orang mau pesen 1, saya kirim gratis. Ada orang pesen 1, saya kirim gratis. Rugi nggak? Rugi. Tapi karena ini sebuah mimpi. Dulu belum ada sablotannya, mulai dari 1 dus, 2 dus, 3 dus, 4 dus. Nah, waktu itu pertama kali ada orang yang pesen itu dari Limpung. Bayangkan, Batam dan Limpung itu kurang lebih 1 jam. Minta sampel 1. Wah, Mas, saya mau roti ini. Sampai sana, saya sampaikan, Bu, rotinya seperti ini. Lu kok rotinya kayak gini sih? Saya maunya nggak seperti ini. Ya sudah, Bu, pokoknya ini untuk cicipanin jenengan, ya kan? Untuk dicicipin jenengan, nggak usah bayar. Saya gratiskan. Berarti rugi, Mas. Nah, itu rugi. Tapi alhamdulillah setelah kejadian itu, mau tidak mau, ya kan, ibunya pesan dari kita. Nah, ketika ibunya pesan, di situ mulai dari 10 box, 20 box, 30 box, akhirnya mulai kita kasih sablon. Rotiku Nafisa itu anak pertama. Nah, ketika satu kejadian yang itu menurut saya itu luar biasa ya. Waktu itu ada orang pesan senilai kalau nggak salah 250 box, dan saya nggak punya mesinnya, nggak punya alatnya. Saya iakan dengan orang sudah ngasih DP, saya iakan, dan alhamdulillah ketika saya tanya, Mas, pokoknya saya mau pesan ini, oke, Bu, saya oke kan, gitu ya. Ternyata ketika saya lihat tanggalan itu lebaran 1 hari. Apa yang terjadi? Saya nangis. Karena apa? Ini saya bingung, saya nggak punya produksi. Saya datang ke UKM 1, mohon maaf, kami libur. Datang ke UKM 1, mohon maaf, saya libur. Sampai UKM yang keempat semuanya libur. Di situ pertanggungjawaban saya dipertanyakan. Yang akhirnya 1 minggu sebelumnya saya minta dibantu lagi oleh teman-teman UKM ini tidak sama, tidak bisa. Yang akhirnya saya memutuskan untuk membeli 2 kali lipat. Sehingga yang tadinya mau untung kita malah rugi. Tapi nggak jadi masalah ketika saya sudah beli 2 kali lipat, ternyata nggak langsung jadi. Saya harus riwari 4 kali, 5 kali. Akhirnya saya kirim sampai tempat, sampai orang bilangnya, loh Mas, rotinya kok belum dikirim semua? Tenang, Bu, rotinya masih panas, masih di packing gitu ya. Nah, padahal saya ngapusi waktu itu. Memang rotinya masih di packing, tapi di packingnya bukan tempat saya, tapi di tempat UKM. Yang akhirnya saya ambil sampai 4 kali perjalanan, mulai dari jam 10 pagi, jam 12 pagi, jam 12 siang, jam 1, jam 2. Akhirnya
selesailah saya kirim sampai ada keterlambatan sedikit, tapi yang awal sudah bisa diterima dan yang ini untuk malam dan apa yang terjadi setelah itu? Saya sakit 1 minggu. Saya sakit 1 minggu karena memang prosesnya seperti itu. Dan akhirnya saya berpikir, ya, setiap proses yang saya alami ini akan membawa sebuah perubahan besar dalam kehidupan. Maka saya yakin, maka dari itu akhirnya muncul ide supaya saya produksi sendiri. Nah, itulah awal mula saya produksi sendiri itu pertengahan tahun 2011-12. Itu mulai muncul lah, kita mulai produksi dulu dan yang lain kita masih ambil. Nah, alhamdulillah dari proses itu sampai sekarang yang dulu mereknya Roti Munabisa, sekarang Nabisanya kita hilangkan karena kasihan anak saya kalau terkenal gitu ya, karena roti. Nah, alhamdulillah dalam proses roti itu dulu mereknya juga masih sama, gitu kan? Saunya semuanya kaku punya saya gitu kan. Sebelum kita menemukan mentor atau guru yang mengarahkan. Nah, itu tahun 2012 lebih tepatnya merek roti itu muncul. Setelah merek itu muncul, akhirnya saya mendapatkan guru-guru yang bisa membimbing, Mas. Kan jadi apa? Saya harus memberikan visi misi pada sebuah perusahaan. Dulu ketika kita mulai merintis, itu kita bilangnya rumah produksi. Tapi kata mentor-mentor saya, kalau kamu ingin besar, ucapkan sesuai mimpimu, yaitu apa? Perusahaan roti. Padahal waktu itu hanya masih produksi. Tapi ketika ditanya, kamu bisnis semua apa? Saya bisnis roti dan saya punya perusahaan roti. Jadi ketika ada orang yang datang ke rumah, ya saya malu juga. Tapi saya selalu meyakinkan, karena mentor-mentor saya, kalau kamu ingin besar, ucapkan, ya. Oh ya udah, saya ikuti perusahaan roti. Nah, jika kamu ingin besar, kamu harus punya visi misi ke depan. Nah, makanya Rotiku ini adalah merek perusahaan. Ini merek dagang. Nah, perusahaan kita namakan namanya HI Family Group, yaitu HI Family adalah hadiah ilahi yang memiliki visi misi itu sederhana, hanya 3. Biar supaya apa? Arah dan tujuannya itu jelas. Yang pertama adalah mencetak 1 juta pengusaha sesuai mimpinya ibu saya, kaya dan bermanfaat. Yang kedua, gimana caranya kita membangun rantai ekonomi supaya apa? Kita saling berkesinambungan, membangun sebuah rantai. Filosofinya apa? Kapal yang besar itu rantainya besar. Nah, berarti harapannya roti itu menasional. HI Family ini menasional dengan membawa beberapa merek roti. Terus yang ketiga, menuju kemakmuran bersama. Maksudnya apa? Orang yang tumbuh besar dengan kita, orang yang ikut bersama kita, kami kasih kesempatan untuk menjadi owner juga. Dengan cara apa tadi? Melakukan pembelajaran lewat pendidikan. 4M, membangun mindsetnya, mendorong keinginannya, mendampingi sebagai pendampingan, dan memberi permodalan. Dan permodalan itu bisa patungan. Nah, dengan visi misi inilah yang membuat perjalanan kita terarah. Karena ibarat kapal, kita nggak tahu tujuan, maka nggak akan pernah sampai cepat. Ibaratnya gini, kita mau ke Jakarta dan kita sudah beli tiketnya ke Jakarta. Nah, ibarat tiket ini adalah visi misi. Ini mau dikemanakan? Sehingga visi misi itu segera tersampaikan karena dengan tiket tadi. Oh, maka kata mentor saya dan guru saya, kamu harus punya visi misi yang kuat supaya apa? Kamu sudah punya pegangan tiketnya, rotiku mau kemana? Nah, rotiku mau menasional. HI Family ini mau menasional. Nah, maka sampai hari ini kami pun berikrar, kan, bahwa visi misi ini harus kami pegang kuat supaya apa? Menjadikan arah tujuan perusahaan ini jauh lebih cepat tercapainya. Kalau masalah lika-liku perusahaan atau lika-liku bisnis itu hampir semuanya sama. Tantangan itu sama. Tinggal kita menyikapinya seperti apa. Kita sudah tersebar mulai dari Batang, Pekalongan, Tegal, Purwokerto, Jogja, Kendal, bahkan ini kita buka di Bojonegoro. Bagi teman-teman UKM, bagi teman-teman yang masih proses, saya berharap terus tumbuh dan terus belajar. Karena apa? Kenyamanan hari ini belum tentu aman di kemudian hari. Tapi aman hari ini insya Allah nyaman di kemudian hari. Makanya apa?
bisnis itu proses. Siapa yang mau berproses dengan sabar, insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maksudnya apa? Setiap perjalanan kesulitan yang kita hadapi itu adalah untuk naik kelas, untuk menaikkan grade kita. Mungkin dulu kelas 1 naik kelas 2 ujian, 2 kelas 3 ujian, 4, 5 ujian. Bisnis kecil menjadi besar ujian, besar lebih lagi itu ujian. Jadi bagi teman-teman sabar, terus tumbuh belajar. Jadi gini, ketika kita banyak solusi di otak kita dengan bertambahnya ilmu, dengan penambahnya wawasan, maka semua persoalan jadi ringan. Yang sering terjadi, kita fokus pada masalahnya, solusinya sedikit, yang itu membuat bisnis kita tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi dapatkan tiketnya supaya arah dan perjalanan kita terarah, yaitu visi dan misinya diperkuat, diperjelas. Arah tujuannya biar bukan berarti. Karena di dalam tiket itu semuanya ada tulisan. Jadi terus tumbuh, terus berproses. Ingat, hati-hati bagi teman-teman UKM, penyakit yang paling bahaya di muka bumi ini adalah males. Gimana caranya untuk melawan rasa malas itu? Malas itu sudah kotoran, sudah melekat, ya tidak bisa hilang, tapi bisa kita lawan dengan harapan masa depan. Jadi kebermanfaatan, ya jauh itu membuat kita lebih kuat. Karena apa? Ketika kita punya arah dan tujuan, kita lebih kuat mempertahankan perjalanan itu timbang tidak punya arah dan tujuan. Jadi visi misi itu penting. Teman-teman kalau mau lihat nanti di belakang saya ini adalah bentuk komitmen kita di dalam sebuah perusahaan roti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.